Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Vinivita Aniel Skando, salah satu mahasiswi online STT Rumah Murid Kristus Bipo. Prodi saya adalah Prodi Teologi dan pada saat ini saya akan mengerjakan tugas yang merupakan video pembelajaran dari pertemuan pertama mata kuliah Doktrin Alkitab 1. Dosen pengampu saya adalah Pendeta Beni Tumurang SE MTH. Pada doktrin Alkitab 1 ini, atau lebih tepatnya bisa kita sebut tentang bibliologi. Kita akan mempelajari tentang bibliologi atau ini yang mempelajari tentang Alkitab. Bibliologi ini ditempatkan di pertama karena merupakan doktrin. Oleh sebab itu disebut dengan mata kuliah doktrin Alkitab 1. Bibliologi merupakan pengajaran dan berasal dari dua kata biblos dan logos, yaitu pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab. Adapun manifestasi dari firman Allah, Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah itu ada beberapa manifestasi atau ada beberapa wujud, yaitu yang pertama dalam Yohanes 1 ayat 1, logos pada mulanya adalah firman. Firman di sini dalam bahasa aslinya disebut logos. Yang kedua terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu Alkitab segala tulisan yang diilhamkan Allah, dan seterusnya itu kita garis bawahi segala tulisan itu mengarah atau menunjuk kepada Alkitab. Yang ketiga dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, yaitu rema. Ketika kita membaca Alkitab atau kita mendengarkan firman Tuhan atau khotbah, kita mendapatkan sesuatu atau apa yang kita dapatkan dari apa yang kita baca dan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, itu merupakan rema. Dan yang keempat dalam Kisah Rasul 6 ayat 4, yaitu khotbah. Berbicara tentang rema adalah sesuatu yang kita dapatkan dari Alkitab. Ada dua cara untuk kita mendapatkan rema atau proses kita mendapatkan rema itu sendiri, yaitu yang pertama mengeksegesa dalam Matius 2 ayat 5 sampai 6, dan yang kedua iluminasi dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Proses eksistensi Alkitab. Yang pertama, kebenaran pada Allah, kebenaran dalam pikiran penulis, kebenaran ditulis dalam original manuskrip atau tulisan asli. Yang berikutnya kebenaran disalin dalam kodeks atau manuskrip salinan. Yang berikutnya kebenaran ada dalam Alkitab, dan yang terakhir kebenaran sampai kepada manusia. Yang kebenaran pada Allah, antara kebenaran pada Allah dan kebenaran pada pikiran penulis itu adalah wahyu atau kenyataan dalam bahasa aslinya, yaitu apokalipsis dalam Efesus 3 ayat 4 sampai 5. Yang kedua ada ilham inspiration 2 Timotius 3 ayat 16. Adapun hal penting yang terdapat dalam ilham itu, yang pertama merupakan unsur ilahi, yang kedua unsur manusia, yang ketiga hasil kepengarangan ilahi manusia ini merupakan rekaman kebenaran Allah tanpa salah. Yang keempat, pengilhaman berkembang kepada pemilihan kata-kata oleh para penulis, dan yang kelima, pengilhaman berkaitan dengan naskah asli Alkitab. Adapun pandangan yang keliru atau pandangan yang salah tentang pengilhaman itu sendiri, yaitu yang pertama pengilhaman alamiah atau natural inspiration, yaitu pandangan ini menyatakan bahwa tidak ada campur tangan supranatural terhadap pengilhaman Alkitab. Pandangan keliru yang kedua tentang pengilhaman yaitu penerangan rohani
atau spiritual illumination. Pandangan ini menyatakan bahwa mungkin saja ada orang Kristen yang memiliki pandangan rohani lebih cermat dari orang Kristen lainnya. Yang ketiga, pandangan keliru yang ketiga tentang pengilhaman yaitu pengilhaman sebagian atau dinamis, portal or dynamic inspiration. Pandangan ini menyatakan bahwa bagian-bagian kitab suci yang berkaitan dengan masalah iman dan praktiknya lah yang diilhami. Pandangan ini menyatakan tidak semua itu diilhamkan. Yang diilhamkan hanya masalah yang berkaitan dengan iman dan pelaksanaannya, seperti sejarah dalam Alkitab. Contohnya dalam kitab Ester, mereka hanya mempercayai tentang iman saja dan praktiknya lah, namun tidak percaya tentang sejarah-sejarah yang ada dalam kitab tersebut. Salah satunya dalam contoh kitab Ester. Kemudian pandangan keliru yang keempat yaitu pengilhaman konsep atau konsepsional inspiration. Pandangan ini menyatakan bahwa hanya konsep atau gagasan penulislah yang diilhami, bukan kata-katanya. Yang kelima, dikte ilahi, divine dictation. Pandangan ini menyatakan bahwa Allah mendiktekan kata-kata dalam kitab suci dan kemudian orang-orang menuliskannya secara pasif. Yang keenam atau yang terakhir, pandangan keliru tentang pengilhaman yaitu pandangan neo-ortodoks. Pandangan ini menyatakan bahwa Alkitab tidak boleh tepat disamakan dengan firman Allah karena Allah tidak hanya berbicara dengan menggunakan preposisi-preposisi. Kemudian ada pandangan Alkitab tentang pengilhaman. Selain pandangan keliru tentang pengilhaman, ada pun pandangan Alkitab tentang pengilhaman, yaitu yang pertama pandangan Kristus. Pandangan Kristus, yang pertama dari pandangan Kristus itu yaitu pengilhaman keseluruhan dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Yang kedua pengilhaman perbagian Matius 4 ayat 4 sampai 7. Yang ketiga pengilhaman kata-kata Mazmur 110 ayat 1. Dan yang berikutnya pengilhaman huruf dalam Matius 5 ayat 18. Selanjutnya pengilhaman perjanjian baru di mana ucapan dengan pengajaran Yesus juga diilhami oleh Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Adapun pandangan Alkitab yang kedua tentang pengilhaman yaitu kita bisa lihat dari pandangan Paulus. Pandangan Paulus yaitu pengilhaman perjanjian lama dan pengilhaman perjanjian baru. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius 5 ayat 1. Kita boleh bandingkan dalam Ulangan 25 ayat 4 dan Lukas 10 ayat 7. Yang kedua pandangan Paulus yang kedua yaitu pengilhaman kata, yaitu kita bisa lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Adapun pandangan Alkitab tentang pengilhaman yang ketiga yaitu pandangan dari Petrus, Rasul Petrus. Pandangan Rasul Petrus itu sejalan dengan pandangan Rasul Paulus. Rasul Petrus menggunakan istilah firman yang disampaikan oleh para nabi. Kita bisa baca dalam 2 Petrus 1 ayat 19, nubuat-nubuat dalam kitab suci 2 Petrus 1 ayat 20 dan nubuat 2 Petrus 1 ayat 21. Kemudian kita akan masuk dalam penyalinan Alkitab. Adapun fakta dalam penyalinan Alkitab tidak ada naskah asli, yang ada hanyalah salinan. Misalnya dari Papyrus Chester BT abad yang ketiga, Codex Sinaiticus semua perjanjian baru. Adapun aturan penyalinan yaitu yang pertama dilakukan
tidak sembarangan orang. Diperlukan komitmen seumur hidup. Pelatihan dimulai sekitar usia 14 tahun sampai 40 tahun. Aturan yang kedua yaitu kaidah penyalinan, Yang pertama, persiapan permukaan dan tinta khusus. Yang kedua, master yang digunakan. Yang ketiga, jarak huruf diperiksa. Yang keempat, jumlah huruf per halaman dihitung. Yang kelima, satu kesalahan maka seluruh gulungan dibakar. Yang keenam, huruf harus dikonfirmasi secara visual. Dan yang terakhir, huruf alfabet setiap kolom dihitung. Jadi makna yang kita dapat yaitu penyalinan Alkitab dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk kanonisasi dan iluminasi. Sekian dari tugas video pembelajaran pertemuan yang pertama mata kuliah Doktrin Alkitab 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.